Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Okiastrianka dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya dengan NIM 1950 9050 1111046. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum analisis multivariat 1 tentang merangkum jurnal pengembangan. Di sini saya mengambil judul penerapan metode complete linkage dan metode hierarchical clustering bootstrap yang ditulis oleh Lizda Ramadhani, Ika Purnamasari, dan Vidya Deni Tisna Amijaya. Dengan topik bahasan yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencari hasil pengelompokan data indikator kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2016 dengan menggunakan metode bootstrap multiscale yang menghasilkan 4 macam klaster. Pertama, pendahuluan. Analisis klaster adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam satu atau beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek tersebut. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu perbandingan hasil analisis klaster dengan menggunakan metode single linkage dan metode K-means perusahaan di Kutai Barat berdasarkan tingkat pencemaran udara yang dilakukan oleh Goretti pada tahun 2015 lalu. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada perbandingan metode yang digunakan. Tinjauan pustaka. 1. Analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan lanjutan dari analisis univariat maupun bivariat. Digunakan untuk menganalisis banyak variabel, baik variabel dependen dan independen, secara simultan. Analisis ini dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu metode dependen dan independen. Metode dependen adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel di mana variabel dependen dan independen tidak dapat antara variabel dependen dan independen dapat dibedakan. Berdasarkan variabel dependen dan jenis variabel independen, terdapat beberapa jenis metode multivariat dependen. Variabel dependen sendiri dibedakan berdasarkan jumlah variabel dan berdasarkan jenis variabel. Jenis analisis multivariat dependen dapat dilihat pada tabel 1. Sedangkan metode independen digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel di mana variabel dependen dan independen tidak dapat dibedakan. Jenis metode multivariat independen sendiri juga dibedakan berdasarkan jenis variabel. Ada variabel metrik maupun non-metrik. Jenis analisis dapat dilihat pada tabel 2. Metode penelitian. 1. Analisis cluster. Bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan informasi pada data. Analisis cluster sendiri tujuan utamanya yaitu yang pertama, homogenitas tinggi antar anggota dalam satu klaster, dan yang kedua heterogenitas tinggi antar klaster dengan klaster lainnya. Artinya, antar individu dalam satu kelompok diusahakan untuk memperoleh kesamaan tertinggi. Sedangkan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya mendapatkan perbedaan tertinggi. Langkah analisis klaster 1 yaitu merumuskan masalah, 2 memilih ukuran kedekatan untuk mengukur jarak antar pasangan objek, di mana cara mengukur jarak ada 3. Yang pertama, jarak Euclidean dengan rumus DIJ sama dengan akar sigma K sama dengan 1 sampai P XIK min XJK kuadrat. Yang kedua, jarak square Euclidean dengan rumus DIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 P sampai P XIK min XJK kuadrat. Dan yang ketiga itu jarak Manhattan dengan rumus DIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai P mutlak XIK min XJK. Langkah ketiga yaitu memilih proses analisis cluster, hierarki atau non-hierarki dengan metode yang sesuai. 4. Menentukan banyaknya klaster dengan beberapa pertimbangan. 5. Menginterpretasikan hasil analisis cluster. 2. Metode hierarki. Metode hierarki adalah metode dalam analisis cluster yang membentuk tingkatan tertentu karena dilakukan secara bertahap. Terdapat 4 metode dalam pembentukan cluster. Yang pertama single linkage, yaitu mengelompokkan 2 objek dengan jarak terdekat, seperti pada gambar 1. Yang kedua, complete linkage, yaitu mengelompokkan 2 objek
dengan jarak terjauh antar kelompok, seperti pada gambar 2. Yang ketiga, average linkage adalah variasi atau gabungan dari single linkage dan complete linkage. Dan yang terakhir, Wurtz method, metode varian untuk memperoleh klaster yang memiliki variansi internal klaster sekecil mungkin. Statistika deskriptif adalah analisis statistik yang bertujuan mendeskripsikan atau memaparkan objek yang diteliti melalui data tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan secara langsung. Yang keempat, metode bootstrap. Metode bootstrap merupakan salah satu metode resampling dilakukan dengan pengembalian dari sampel hasil observasi dengan replikasi B kali. Metode ini untuk memperkirakan parameter masing-masing sampel bootstrap sebanyak B yang berupa sampel acak berukuran N. Biasanya pada analisis cluster digunakan B replikasi sebanyak B sama dengan 200 sampai 500 kali. Multi-scale bootstrap digunakan untuk melihat kevalidan dan hasil analisis cluster sebelumnya dengan mengambil sampel yang telah di bootstrap, kemudian memilih salah satu dari hasil resampling bootstrap yang telah dianggap mewakili distribusi data asli. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu data yang dapat disimbolkan D dengan panah di atas berupa vektor data pengamatan yang diidentifikasikan sebagai data sampel berukuran N. Yang kedua, sampel data diambil secara acak dan diperoleh sampel data baru yang dilambangkan dengan D bintang dengan panah di atas. Yang ketiga, langkah kedua dilakukan berulang sebanyak B kali hingga didapatkan himpunan bootstrap. Yang keempat, menentukan nilai N aksen. N aksen pertama sama dengan N per 2 dan N aksen kedua sama dengan N aksen pertama plus N per P. Dan seterusnya sampai sampel ke-10. Yang kelima, mencari nilai V dan C dari persamaan Zn aksen sama dengan V akar N aksen per N plus C per N per R N aksen. 6. Mencari nilai approximately unbiased untuk menunjukkan kevalidan suatu cluster dengan rumus AU sama dengan theta min V plus C dan BP sama dengan theta mutlak V plus C. Akan valid apabila nilai AU lebih dari sama dengan 0,95. Sedangkan BP berfungsi untuk melihat peluang suatu cluster untuk menjadi cluster yang valid. 6. Kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik sandang, pangan, maupun papan. Berikut beberapa dimensi kemiskinan menurut Soeharto. 1. Aspek ekonomi yaitu kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang. Yang kedua, aspek politik, yaitu tingkat akses terhadap kekuasaan, yaitu tatanan sistem politik yang rendah. Yang ketiga, aspek sosial psikologi, yaitu kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 10 indikator kemiskinan pada sektor ekonomi, SDM, pendidikan, dan kesehatan di kabupaten atau kota Kalimantan Timur pada tahun 2016. Seperti tersaji pada tabel 3, di mana I merupakan objek pengamatan. I sama dengan 1 adalah kota Balikpapan, I sama dengan 2 sama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, 3 kota Samarinda, 4 Kabupaten Penajam Pasir Utara, 5 Kabupaten Pasir, 6 Kabupaten Kutai Barat, 7 Kabupaten Kutai Timur, 8 Kabupaten Berau, 9 Kota Bontang, 10 Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan variabel penelitian yaitu XI bergerak dari 1 sampai 10, di mana keterangan dari XI bisa dilihat pada slide. Statistika deskriptif di sini merupakan histogram dengan grafik rata-rata persentase indikator kemiskinan tertinggi yaitu pada X3, persentase jumlah pengeluaran per kapita untuk makanan. Kemudian diikuti pada variabel X5 yaitu persentase angka melek huruf penduduk miskin usia 15-55 tahun, dan 3 teratas
yaitu X10, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri atau bersama. Metode complete linkage. Satu yaitu dengan langkah-langkah, satu yaitu menghitung matriks jarak antar data dengan perhitungan jarak Euclidean dengan jarak yang diperoleh yaitu 10,7. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan jarak terdekat dari matriks jarak. Yang ketiga yaitu menghitung jarak klaster gabungan dengan klaster lainnya, diperoleh 63,92. Langkah keempat yaitu membuat matriks jarak terbaru berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. 5. Mengulangi langkah 2 sampai langkah 4. Dan yang keenam, berdasarkan matriks jarak didapatkan 4 klaster yang mengacu pada kategori perhitungan kemiskinan pada BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Maka, proses pengelompokan dapat dihentikan. Gambar 4 merupakan dendrogram metode complete linkage. Contoh perhitungan pada rata-rata persentase wilayah yang Kota Balikpapan, yaitu dengan rumus tersebut diperoleh rata-rata persentase wilayah sebesar 53,5%. Begitupun dengan kota-kota selanjutnya ataupun kabupaten selanjutnya dengan rumus yang sama diperoleh rata-rata persentase wilayah seperti pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, diperoleh keempat klaster yang terbentuk, yaitu klaster pertama merupakan kemiskinan tertinggi sebesar 54,29%, yang kedua itu klaster kemiskinan terendah sebesar 48,42%, ketiga yaitu klaster kemiskinan cukup rendah sebesar 50,83%, dan yang keempat yaitu kemiskinan cukup tinggi dengan rata-rata persentase wilayah sebesar 51,02%. Kemudian dengan metode multiscale bootstrap, yaitu metode yang digunakan untuk melihat kevalidan dari hasil analisis klaster sebelumnya. Pada gambar 5 merupakan Z value untuk iterasi kedua. Berdasarkan tabel 5 diperoleh perhitungan dengan memasukkan angka di persamaan yang sebelumnya sudah dijabarkan, maka diperoleh V sama dengan min 0,62, C sama dengan 0,29, nilai AU sama dengan 0,82, dan nilai BP sama dengan min 0,63. Perhitungan V dan C lebih lanjut terdapat pada tabel 5. Kemudian berdasarkan hasil yang didapat, diketahui pada awal pembentukan klaster terdapat 9 klaster dan dibentuk kembali secara berulang menjadi 4 klaster yang memiliki nilai AU lebih dari sama dengan 0,95, yaitu pada iterasi pertama, ketiga, keenam, dan ke-8. Setelah klaster terbentuk, selanjutnya memberi ciri spesifik untuk menggambarkan keanggotaan dari masing-masing klaster dengan melihat rata-rata persentase indikator kemiskinan pada tiap kabupaten atau kota. Kemudian mengklasifikasikan tiap kota atau kabupaten tersebut ke dalam klaster yang sesuai. Rata-rata persentase wilayah pada setiap klaster seperti pada tabel 6 berikut. Klaster yang terbentuk berdasarkan tabel 6 ada 4, yaitu klaster pertama adalah klaster terendah dengan nilai rata-rata persentase wilayah sebesar 49,32%. Yang kedua yaitu klaster tertinggi dengan rata-rata persentase wilayah sebesar 53,39%. Klaster ketiga dengan cukup tinggi dengan rata-rata persentase wilayah sebesar 51,46%, dan klaster keempat merupakan kelompok cukup rendah dengan rata-rata persentase wilayah sebesar 51,02%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode complete linkage. Yang pertama yaitu klaster dengan rata-rata persentase 54,29%, termasuk dalam kelompok kemiskinan tertinggi, yaitu ada Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kota Bontang. Yang kedua yaitu klaster dengan rata-rata persentase 48,42%, termasuk ke dalam kelompok kemiskinan terendah, yaitu Kota Samarinda. Klaster ketiga yaitu dengan rata-rata persentase 50,83%, termasuk ke dalam kelompok kemiskinan cukup rendah, diikuti Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.
Dan yang keempat yaitu klaster dengan rata-rata persentase 51,02%, termasuk ke dalam kelompok kemiskinan cukup tinggi, yaitu ada Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara dengan menggunakan metode multi-skill bootstrap, terdapat 4 klaster juga yang terbentuk, yaitu klaster pertama dengan rata-rata persentase 49,32%, termasuk ke dalam kelompok kemiskinan terendah, yaitu ada Kota Samarinda dan Kabupaten Pasir. Kemudian klaster kedua dengan rata-rata persentase 53,39%, termasuk ke dalam kelompok kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur. Klaster ketiga dengan rata-rata persentase 51,46%, termasuk ke dalam kemiskinan cukup tinggi, yaitu ada Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. Dan yang terakhir ada klaster dengan rata-rata persentase 51,02%, termasuk ke dalam kemiskinan cukup rendah, yaitu ada Kabupaten Mahakam Ulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa baik dengan menggunakan metode complete linkage maupun multi-scale bootstrap dengan 4 klaster yang terbentuk mempunyai besaran rata-rata persentase yang berbeda-beda. Apakah itu termasuk ke dalam kelompok tinggi, cukup tinggi, rendah, dan cukup rendah. Sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.